Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, untuk presensi pada hari ini, teman-teman bisa berkomentar dengan format kelas, nomor absen, nama pada kolom komentar di bawah ini ya. Presensi hanya berlaku selama jam pembelajaran matematika pada hari ini berlangsung. Baik, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai hubungan antara dua sudut dan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian sudut dan bagian-bagiannya serta jenis-jenis sudut. Apa sih pengertian sudut? Ada yang masih ingat? Ya, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Jenis-jenis sudut bisa kita bedakan berdasarkan besar sudutnya, yaitu meliputi sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, dan sudut satu putaran penuh. Nah, teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai sudut. Dengan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Memahami hubungan dua sudut yang saling berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Yang kedua, memahami sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian, untuk kompetensi dasar bisa dilihat pada gambar di samping ini 3.10, yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian, untuk indikator pencapaiannya yaitu 3.10.1 menemukan konsep sudut, 3.10.2 memahami hubungan sudut berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang, 3.10.3 memahami sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana hubungan antara dua sudut? Apakah teman-teman sudah ada gambaran seperti apa hubungan antara dua sudut? Jadi, hubungan antara dua sudut terbagi menjadi 4, diantaranya sudut berdampingan, sudut berpenyiku, sudut berpelurus, dan sudut bertolak belakang. Sudut berdampingan. Sudut berdampingan yaitu sudut yang memiliki titik sudut sama dan salah satu kaki dari kedua sudut tersebut berhimpit, sedangkan kaki-kaki yang lain terletak berlainan pihak terhadap garis yang memuat kaki yang berhimpit. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini, sudut BOA berdampingan dengan sudut COA dan garis yang berhimpit yaitu garis OC. Kemudian sudut berpenyiku atau komplementer yaitu dua sudut yang jumlah besar sudutnya keduanya adalah 90 derajat. Dapat kita lihat di gambar samping ini, sudut PQS berpenyiku dengan sudut SQR, yang artinya sudut PQS ditambah sudut SQR sama dengan sudut POR yaitu sebesar 90 derajat. Kemudian sudut berpelurus atau suplementer yaitu dua sudut yang jumlah sudut keduanya adalah 180 derajat. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini bahwa sudut TUW berpelurus dengan sudut WUV
yang artinya sudut TUW ditambah sudut WUV sama dengan sudut TUV, yaitu sebesar 180 derajat. Kemudian yang keempat, sudut vertikal atau sudut bertolak belakang, yaitu dua sudut tidak berdampingan yang dibentuk oleh perpotongan dua garis sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini, pasangan sudut AOB dan sudut DOC dan pasangan sudut BOC dan sudut AOD merupakan sudut-sudut bertolak belakang. Agar kalian lebih memahami materi kali ini, kita lihat contoh soal di samping ini. Tentukanlah penyiku dari sudut 40 derajat. Kita ingat kembali bahwa dua sudut saling berpenyiku jika jumlah dua sudut sama dengan 90 derajat. Jadi, untuk menentukan penyiku dari sudut 40 derajat digunakan cara sebagai berikut. 90 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan 50 derajat. Sehingga penyiku dari sudut 40 derajat adalah 50 derajat. Kemudian contoh yang kedua yaitu tentukan pelurus dari sudut 30 derajat. Kita ingat kembali bahwa dua sudut saling berpelurus jika jumlah dua sudut sebesar 180 derajat. Jadi, untuk menentukan pelurus dari sudut 30 derajat digunakan cara 180 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 150 derajat. Sehingga pelurus dari sudut 30 derajat adalah 150 derajat. Kemudian untuk contoh yang ketiga, kita lihat di samping ini. Tentukan besar sudut A pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Untuk menentukan permasalahan tersebut, perlu kita ingat bahwa sudut satu putaran penuh yaitu sebesar 360 derajat. Sehingga digunakan cara yaitu 7A ditambah 5A ditambah A ditambah 3A ditambah 2A sama dengan 360. Sehingga 18A sama dengan 360. Sehingga A sama dengan 20 derajat. Kemudian kita memasuki materi yang kedua, yaitu sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Di antaranya yaitu sudut-sudut sehadap, sudut-sudut dalam, sudut-sudut luar, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak, dan sudut-sudut luar sepihak. Kita perhatikan gambar di samping ini. Sudut PQR sehadap dengan sudut TUQ, atau sudut PUW sehadap dengan sudut UQS. Kemudian sudut dalam yaitu sudut PQU, sudut TUQ, sudut SQU, dan sudut QW. Kemudian sudut luarnya dari gambar ini yaitu sudut PQR, sudut RQS, sudut PUW, dan sudut TUW. Kemudian sudut dalam berseberangan yaitu sudut PQU dan sudut QW, dan sudut TUQ dengan sudut SQU. Kemudian sudut luar berseberangan yaitu sudut PQR dan sudut WUV. Kemudian sudut RQS dan sudut VUT. Sudut dalam sepihak yaitu sudut PQU dan sudut TUQ. Kemudian sudut dalam sepihak juga sudut SQU dan sudut WUQ. Kemudian sudut luar sepihak yaitu sudut PQR dan sudut TUV. Kemudian sudut RQS
dan sudut VUW. Baik teman-teman, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berkah. Saya harap teman-teman juga tetap semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Kemudian untuk tugas sudah saya sediakan di Google Classroom. Silakan teman-teman dikerjakan dan dikumpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.